When other countries look attractive to live in, why do we forget our country? This is my home. Sebuah negara yang terkenal akan keindahan alamnya membentang dari Sabang hingga Merauke. Akan tetapi, masih ada sekolah di pedalaman Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur yang bangunannya tak layak sebagai tempat belajar. Negeri 7 Alasa, Kabupaten Nias Utara. Hingga kini mereka masih belajar di ruang kelas yang berlantai tanah dan beratap rumbia. Di sejumlah siswa di ND Nusa Tenggara Timur harus belajar di sekolah dengan fasilitas yang minim. Tak hanya karena lokasi yang terpencil di pedalaman, para siswa juga harus belajar di ruang kelas yang tidak layak. kesenjangan pendidikan mengacu pada perbedaan dalam akses, kualitas, dan hasil pendidikan antara individu atau kelompok. Kesenjangan pendidikan dapat menghambat mobilitas sosial dan peluang pekerjaan serta mempengaruhi kesetaraan akses terhadap pengetahuan dan keterampilan. Pendidikan merupakan faktor penting dalam kemajuan suatu negara, namun masih banyak daerah di Indonesia yang mengalami kesenjangan dalam hal pendidikan. Banyak daerah terpencil yang tidak memiliki akses yang memadai ke lembaga pendidikan dan banyak anak-anak yang putus sekolah karena faktor ekonomi, kekurangan guru, atau karena terganggu oleh konflik atau bencana alam. Faktanya, anak-anak di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T berpotensi kehilangan hak belajar dengan alasan yang pertama, belum terkoneksi internet sebanyak 16,6% dan tidak ada listrik sebanyak 5,9%. Berikut merupakan 10 daerah di Indonesia dengan tingkat putus sekolah yang tinggi. Pertama Maluku Utara, kedua Papua, ketiga Papua Barat, keempat Sulawesi Barat, kelima Maluku, keenam Gorontalo, ketujuh Nusa Tenggara Barat, kedelapan Nusa Tenggara Timur, kesembilan Sulawesi Tenggara, dan kesepuluh Sulawesi Tengah. Beberapa faktor penyebab kesenjangan pendidikan di Indonesia, internal dan eksternal. If that's so, what are we gonna do?